Hanya berjarak 60-an kilometer dari jantung ibu kota, sebuah daerah bernama Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, bertahan di tengah keterbatasan. Gambaran kesenjangan pendidikan nyata terasa di desa ini. Untuk menuju ke sana, tim Dipo Investigasi melewati jalanan berbatu yang membelah perbukitan Gunung Suling. Mobil liputan kami beberapa kali gagal menanjak kala melewati jalanan yang terjal dan rusak. Saudara, tidak mudah untuk tiba di lokasi saya berada, tepatnya di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beberapa kali tadi mobil kami ketika melintasi jalan-jalan rusak, ini harus berhenti terlebih dahulu karena tidak bisa melintas. Dan kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya juga sempat mendatangi kampung ini, desa ini, untuk melihat seperti apa nasib guru-guru kita yang tentu menjadi garda terdepan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Saya akan kembali memotret seperti apa kesejahteraan guru-guru kita. Saya akan bertemu secara langsung dengan salah satu guru di sini, dengan Pak Soleh yang mengajar di SD Kadusewu, kelas jarak jauh. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. 1 tahun yang lalu saya sempat kesini juga Pak, dan bertemu dengan Pak Soleh. Saat itu Pak Soleh masih mengajar. Pertanyaan saya, Bapak masih menjadi guru sampai dengan saat ini? Alhamdulillah masih. Masih menjadi guru ya Pak? Masih jadi guru. Kalau kita tarik ke belakang, sudah berapa lama Bapak menjadi guru Pak? Saya ngajar dari tahun 2010 Kak. 2010? Sampai saat ini. Sampai saat ini? Sampai saat ini, alhamdulillah. Statusnya Pak untuk saat ini? Statusnya untuk saat ini alhamdulillah saya sekarang udah diangkat menjadi P3K walaupun paruh waktu. Paruh waktu? Paruh waktu. Oke, artinya sebelumnya guru honorer? Guru honorer. Saya dari tahun 2010 sampai tahun 2024 lah. Saya boleh lihat mungkin Pak SK-nya Pak, suratnya Pak? Boleh banget. Saya izin lihat ya Pak ya. Ini surat resminya Pak ya? Iya. Saya lihatnya dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saya izin lihat ya Pak ya? Iya. Oke, ini ada namanya ya, Pak Saleh, Dinas Pendidikan. Oke, ini SK-nya Pak? Iya, SK-nya. Oke, ini ada nama Pak Saleh ya dan nomor induknya. Setelah diangkat Pak, dari guru honorer menjadi guru P3K paruh waktu, ada perubahan Pak mungkin dari hal kesejahteraan? Kalau untuk kesejahteraan Kak, maksudnya kalau full kesejahteraan, ya kemungkinan enggak ya. Cuman ya alhamdulillah dari honor ke P3 walaupun per waktu, sedikit demi sedikit, ya alhamdulillah ada inilah gitu, ada tambahan gitu, ada tambahan gitu. Kalau untuk sekarang gaji saya itu di paruh waktu 1.800.000. 1.800.000 rupiah? 800 rupiah. Untuk 1 bulan? Untuk 1 bulan. Sebelumnya pada saat guru honorer? 1 juta. 1 bulan 1 juta. Cukup Pak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya kalau dibilang cukup, ya mungkin tidak cukup, tapi sebisa mungkin saya dan istri saya dicukup-cukupin gimana caranya gitu kan. Selain menjadi guru Pak, ada mungkin hal-hal lain, usaha lain yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Selain saya mengajar, saya juga kebetulan ada kegiatan pelihara kambing nggak. Misalkan pulang sekolah nih, daripada nggak ada kegiatan apa-apa, untuk ke sorenya saya ngambil rumput gitu buat ngepan kambing. Oh, kandang kambingnya di area sini Pak? Iya, di sana. Di belakang? Di belakang. Boleh saya izin lihat Pak? Boleh. Oke. Boleh. Kita akan ke belakang nggak Pak ya? Saya bersama dengan Pak Soleh, saudara, akan melihat peliharaan kambing ya Pak ya? Yang dipelihara oleh Pak Soleh untuk setidaknya menambah pendapatan ya Pak ya? Iya. Untuk menutupi kekurangan dari gaji guru yang memang tadi disebut hanya Rp1.800.000 per bulan ya Pak? Oke. Untuk pelihara kambing ini udah lama Pak? Dari tahun 2010 Kak. Tapi untuk penghasilannya mungkin Pak, lumayan Pak? Alhamdulillah sih Kak, buat istilahnya nambah-nambah lah gitu. Kalau seandainya kita lagi kepepet nih misalkan gitu, ya bisa kita jual kambing 1 atau 2 ekor kayak gitu. Mungkin bahasa sederhananya seperti tabungan ya Pak ya? Iya. Ketika butuh bisa dijual. Nah kayak gitu kan. Ini kambingnya Pak ya? Iya ini. Kalau untuk tanggungan Bapak sendiri, sekeluarga itu berapa orang Pak? Anak saya 4 Kak. Anak saya 4. Anak 4? Anak 4. Mohon maaf,
1.800.000 artinya untuk 6 orang ya Pak ya, di dalam satu keluarga. Kalau kita hitung matematisnya Pak, satu orang itu hanya memiliki biaya per bulannya 300.000. Dan tadi Bapak bilang tentu tidak cukup sebenarnya Pak ya? Ya kalau dihitung-hitung tidak ya tidak kan. Cuman ya gimana pun caranya saya sama istri supaya ini cukup, ya kita harus bisa gitu. Dari segi kesejahteraan Pak, bahwa tentu bisa dikatakan masih jauh dari kata layak dan juga pantas seorang guru diberi gaji sebenarnya 1.800.000. Karena kalau kita hitung-hitung juga sebenarnya untuk garis kemiskinan ya, per orang ini minimalnya bahkan 600.000. Pertanyaan saya, apa yang membuat Pak Soleh dengan kesejahteraan yang sebenarnya juga tidak tercukupi tetap bertahan selama belasan tahun menjadi guru Pak? Karena gini Kak, dulu saya pengen sekolah karena waktu saya kecil nih ya, waktu saya kecil nggak ada sekolah. Makanya saya di situ punya niat kalau seandainya saya bisa, saya pengen belajar, saya pengen mengajar gitu, pengen mengajar ke anak-anak yang lain kayak gitu. Ya ada sih sedikit mah gitu, maksudnya kemana kita, karena kan seseorang mungkin punya harapan, pengen punya harapan yang lebih besar lagi, yang gede lagi gitu. Tapi saya merasa berat, takutnya gini saya mah, takutnya kalau seandainya saya berhenti di sekolah atau misalkan meninggalkan sekolah, takutnya anak-anak terbengkalai untuk belajar kayak gitu. Kalau seandainya anak-anak saya di sini nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa menghitung, gimana nasibnya ke depannya kayak gitu sih. Oke, dan Pak Soleh, informasi yang saya masih ingat Pak, Bapak juga menjadi salah satu orang yang mengusahakan di kampung Bapak ini, di desa Bapak ini berdiri sebuah sekolah SDN Kadusewu kelas jarak jauh. Kelas jarak jauh. Oke, Bapak saat ini mengajar? Saya sih lebihnya di PAI sih ya. Pendidikan Agama Islam. Agama Oke. Islam. Kurang lebih 1 tahun yang lalu Pak, saya sudah juga mendatangi secara langsung SD Kadusewu kelas jarak jauh. Kondisinya saat ini apakah masih seperti dulu Pak? Karena waktu dulu banyak sekali tembok-tembok yang jebol, atapnya juga sebenarnya rawan untuk anak-anak. Untuk saat ini Kak, alhamdulillah udah ada yang memperbaiki lah gitu. Sudah ada yang memperbaiki? Alhamdulillah sekarang udah ada. Sekarang udah layak dipakai Kak, udah bagus lah gitu. Dari pemerintah atau mungkin dari pihak swasta mungkin Pak? Itu semacam komunitas ya? Komunitas? Kayak Oke. gitu. Boleh saya lihat SD Kadusewu Pak, Boleh, kondisi Bang. saat ini Boleh, Pak? Bang. Boleh saya lihat ya Pak ya, kondisi kelasnya Pak? Iya, iya Kak. Oke. Ini atap-atapnya yang mulai diperbaiki artinya dari atap ya Pak ya? Dari atap, kemudian ini juga diganti, tiang nih diganti. Oh, tiang juga diganti? Diganti. Sebelumnya nggak kayak gini sebelumnya. Fondasinya diganti ya, ini kalau misalnya dilihat pintunya juga jauh berbeda ya Pak ya? Alhamdulillah. Jendelanya juga jauh berbeda. Saya izin masuk Pak? Oke, dan ini, wah, ruang kelasnya ya Pak ya? Oke. Kalau tidak salah dulu di sini ada pintu ya Pak? Ada pintu yang mau roboh itu. Betul, di sini ada pintu yang mau roboh karena di bagian kusennya ya, Iya. ada celah yang bahkan sudah bergetar ya Pak ya? Artinya kalau tersenggol oleh murid sangat rentan untuk... Makanya saya kemarin pas di rehab ini, maksudnya ngomong ke yang kerjanya itu, kalau bisa jangan dikasih pintu aja lah. Ganti pintu di gini seperti ini. Dan ini sudah tidak ada pintunya, termasuk juga kalau tidak salah di sini ya Pak ya? Di sini juga bolong ya Pak ya? Ada bolong dan sangat berpotensi juga runtuh sebenarnya Pak ya, ketika ada angin kencang atau mungkin ketika ada getaran dan sangat membahayakan para murid. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah sudah aman ya Pak? Udah aman, udah nyaman lah gitu. Sudah nyaman. Jadi, untuk saat ini memang kegiatan belajar mengajar sudah selesai ya Pak ya? sudah selesai, tinggal tunggu bagi rapot. Oh, tunggu bagi rapat. Untuk lapangannya masih sama Pak? Sama Kak, alhamdulillah. Kondisinya kalau hujan? Kalau hujan ini nih Kak, yang paling saya ini, kalau lagi hujan apalagi banyak, di sini kan yang main bola bukan hanya orang Cijantur, ada orang Cilangkap, Ya. ada orang Cisarua, orang Kusumpung di sini main bolanya. Kalau lagi hujan, Masya Allah ini nih, tuh kotor-kotor seperti ini, tembok. 1 tahun yang lalu juga, ketika saya tiba di sini, saya sempat berbincang juga dengan beberapa anak yang mengharapkan ada MBG Pak. Iya. Karena saat itu belum ada MBG yang masuk. Untuk saat ini sudahkah ada MBG Pak? Alhamdulillah udah. Sudah? Sudah. Udah 3 bulan Kak. Oh, sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Respon dari anak-anak dan juga dari guru mungkin? Alhamdulillah sih Kak, seumpamanya nih,
ada anak yang malas sekolah, tapi karena ada MBG, alhamdulillah jadi agak semangat di sekolahnya. Yang membagikan guru-guru artinya? Yang membagikan guru, biasanya saya seperti ini Kak. Saya bagi dulu masuk kelas 1 aja dulu, kelas 1 dulu gitu. Setelah kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Jadi nggak berbarengan, nggak gitu. Untuk yang direnovasi Pak, apakah hanya bangunan kelas atau ruang guru juga mungkin? Ruang guru alhamdulillah direnovasi juga. Oke, ini apa ya ruang gurunya Pak ya? Iya. Bisa dibilang bangunannya jauh lebih kecil Pak, kalau dibandingin sama kelas-kelas tadi ya Pak ya? Saya izin masuk ya Pak? Iya, oke. Oke. Bisa dilihat ya, ini ruang guru, tapi juga ruang serbaguna. Serbaguna. Karena kan di situ ada dapur juga gitu. Ada dapur juga? Maksudnya ya dipakai dapur juga. Oh, oke. Saya izin masuk ya Pak? Ya, oke. Oke. Ini kondisi ruang guru ya yang sudah direnovasi ya Pak ini Pak ya? Untuk meja gurunya ada 1, 2 mungkin ya. Tapi di sini juga ada dapur. Ada rice cooker di sini, tapi sebelahnya printer. Oke. Tadi juga Pak Soleh menyebut bahwa MBG sudah masuk di sini. Ini salah satu susunya Pak yang dibagikan ke anak-anak. Oh, oke. Bisa dilihat ya susu sekolah, susu gratis program MBG. Ini lebih atau seperti apa Pak? Ini bukan lebih Kak. Maksudnya tadi katanya nitip anak-anaknya pas makan, main bola, pulang gitu. Tapi kue sambil bisa diambil gitu. Oh, lupa di bawah ya Pak ya? Lupa dibawa. Tadi kita sudah banyak berbincang Pak, mulai dari kesejahteraan Bapak, termasuk juga gaji Bapak. Ada keinginan Bapak mungkin untuk gaji guru setidaknya minimal setara dengan UMR? Kalau harapan sih seperti itu Kak. Ada, tetap ada gitu, tetap ada. Semua orang pasti punya harapan gitu. Harapan saya pun nggak jauh berbeda. Harapan saya juga sama seperti itu gitu. Cuman saya hanya sekedar mudah-mudahan lah, mudah-mudahan aja. Saudara, di tengah sorotan penggunaan anggaran pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terus meramu dan juga meracik strategi untuk betul-betul mensejahterakan guru kita, termasuk juga terkait dengan status guru honorer. Lalu pertanyaannya, masihkah ada asa untuk pahlawan tanpa tanda jasa? Saya akan tanyakan secara eksklusif kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Atif Latiful Hayat. Pak Atif, terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih. Saya ingin mulai dengan pertanyaan sederhana Pak Atif, bahwa kita tahu saat ini ada sejumlah pihak yang kemudian menyoroti penggunaan anggaran pendidikan. Bahkan ada yang menyebut bahwa anggaran pendidikan kita belum berfokus Pak untuk mensejahterakan guru-guru kita. Tanggapan Anda Pak Wamen? Ya, memang harus diakui belum optimal ya terkait dengan kesejahteraan guru tersebut. Nah ini kalau alasan yang langsungnya kan kita masih memiliki keterbatasan fiskal dalam hal ini. Anggaran Pak? Anggaran. Akan tetapi usaha secara sistematis terus dilakukan. Nah terutama kan ini yang terkait dengan guru non-ASN. Betul. Ya. Atau yang istilah publiknya kan guru honorer. Jadi pagu alokasi Kementerian Dasar dan Menengah untuk 2026 itu 56,68 triliun. Ya. Nah, disediakan anggaran sebesar 14,13 triliun untuk kesejahteraan bagi 789.000 guru non-ASN. Nah, selain itu juga ada tunjangan bagi 1,77 juta guru ASN daerah. Nah ini dialokasikan lewat dana alokasi khusus non-fisik sebesar 74,7 triliun.
saya ingin tanyakan langsung kepada Pak Wamen yang tentu betul-betul berfokus untuk menangani hal ini, Pak. Karena kalau kita lihat secara total anggaran pendidikan kita di APBN 2026 itu menyentuh angka kurang lebih 769 triliun rupiah. Betul. Dan tadi yang disebutkan oleh Pak Wamen adalah untuk Kemendikdasmen ya Pak ya, itu kurang lebih ada angka 56 triliun rupiah. Mohon maaf saya izin tanyakan, apakah ini tidak terlampau kecil Pak jika kita melihat total anggaran keseluruhan? Ya, kalau kita hanya melihat di jumlah 56,6 ya, itu kecil. Akan tetapi itu program Kemendikdasmen itu kan juga ditopang ya oleh anggaran-anggaran yang lainnya yang programnya terkait dengan peningkatan mutu pendidikan umpamanya untuk dana revitalisasi. Kan tahun 2026 ini sekitar 14 T ya. Nah, kemudian itu untuk alokasi khusus yang ke daerah itu juga kan dari dana pendidikan begitu ya. Jadi sebetulnya kalau dikatakan terlalu kecil itu tidak, tapi mungkin yang lebih tepat soal proporsionalitasnya. Oke. Kenapa poin anggaran ini Pak Wamen menjadi poin yang saya tanyakan? Karena kita tahu juga bahwa ada sekelompok guru honorer kita yang kemudian melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang APBN tahun 2026, dan yang salah satu paling disoroti adalah, mohon maaf tapi saya izin tanyakan, anggaran yang kemudian digunakan untuk program makan bergizi gratis. Tanggapan Anda Pak Wamen? Menurut saya tentunya tidak tepat benar ya untuk mendikotomikan ya, kedua hal tersebut. Masing-masing kan memiliki bentuk yang berbeda untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi menurut saya posisinya tidak untuk mengcompare, membandingkan atau bahkan mendikotomikan gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah terus meningkatkan proporsi distribusi ya tuh ke anggaran pendidikan itu sebagaimana amanat konstitusi. Karena mungkin yang jadi poin yang kemudian dibahas oleh guru honorer kita, mereka menilai bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG ini sebenarnya bisa mungkin dimaksimalkan untuk kesejahteraan guru. Bahkan mereka tidak ragu-ragu menyebut, tidak menutup peluang bahwa Undang-Undang APBN kita di tahun 2026 khususnya untuk anggaran pendidikan ini disebut inkonstitusional. Tanggapan Anda Pak? Pertama-tama terkait dengan guru, saya memiliki perasaan yang sama ya kan, saya juga guru. Jadi pemerintah sudah sangat memahami mengenai hal ini. Oleh karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, upaya yang dilakukan ini kan terutama untuk para guru non-ASN ya. Betul. Yang belum memenuhi kualifikasinya supaya mendapatkan hak-haknya. Maka kita kanalisasi itu, kita fasilitasi agar mereka memperoleh kualifikasi S1 D4 gitu ya. Dan itu kita sediakan beasiswanya. Sebelumnya juga saya sudah berbincang Pak Wamen dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Cukup ironi ketika mendengar bahwa ternyata masih ada guru kita. Mungkin ini juga dari wilayah Pak Wamen tinggal di Jawa Barat. Ada guru yang bahkan masih digaji dengan nominal Rp50.000 per bulan. Pertanyaan saya adalah, ada satu keinginan dari perhimpunan guru kita agar gaji guru ini setidaknya disamakan Pak dengan UMR seperti karyawan-karyawan lainnya. Apakah hal ini memungkinkan Pak? Jawaban saya bukan memungkinkan, harus dilakukan. Harus dilakukan? Iya. Nah di Undang-Undang Sesdiknas itu kan yang menjadi patokannya adalah gaji pokok. Nah sementara gaji pokok itu bisa tertinggal jauh oleh perkembangan eksternal, inflasi dan lain sebagainya. Maka kami sedang merumuskan satu sistem penggajian bagi guru itu yang jadi sini patokannya tidak mutlak UMR, akan tetapi yang lebih menjamin ya kesejahteraannya itu. Gitu. Nah salah satunya yang menjadi patokan pertimbangan adalah UMR itu. Jadi jangan sampai di bawah itu memang sangat bukan saja tidak fair ya,
akan tetapi berpengaruh banyak terhadap kualitas pembelajaran kita. Kualitas pendidikan kita. Persis. Guru itu komponen utama. Betul. Ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana konstitusi. Gitu. Itu sedang kita lakukan.